Saya bukan pendukung Prabowo, bukan pendukung Prabowo Gibran. Saya lawannya Prabowo. Saya merasa saya lebih baik dari Prabowo dan Gibran. Tetapi hasil pemilihan umum rakyat lebih percaya Prabowo. Rambu pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Ntar dulu, ini karena saya ini orang NU, jadi di NU itu ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Kemudian saya merasa beruntung. Semula tidak merasa rugi, tapi kemudian merasa beruntung sesudah Pilpres. Untung kemarin itu saya mundur. Apa untungnya? Kalau tidak mundur satu, bisa ada dugaan kekalahan Ganjar Mahfud itu karena Mahfud main dua kaki, tidak mau mundur. Pasti dia merugikan, itu satu. Sehingga saya merasa begitu dinyatakan kalah ya saya tidak salah karena saya juga tidak di sana. Kalau saya di sana bisa dituduh macam-macam. Ada dugaan-dugaan. Itulah Mahfud MD merasa diri paling baik dan paling hebat, tetapi rakyat memilih Prabowo Gibran. Itulah ciri khas daripada Mahfud MD. Akhirnya ketahuan bahwa Mahfud MD punya jiwa sombong dan angkuh. Mahfud MD juga merasa lebih populer dari Caimin. Aduh, Mahfud. Ketika Mahfud MD klaim dirinya lebih terkenal dari Caimin. Survei apapun selalu saya di atas kalau bicara Jawa Timur. Tidak ada yang menunjukkan Muhaimin lebih tinggi dari saya, baik di seluruh Jawa Timur maupun khusus untuk NU. Anda baca aja semua survei yang ada sebelum itu, apalagi yang Kompas 11 Oktober kemarin, sebelum saya deklarasi. Untuk luar Jawa, dari keseluruhan capres yang ada, saya yang tertinggi 52, yang lain di bawah 45. Anda dalam berbagai kesempatan mengatakan tidak terlalu percaya atau bahkan tidak percaya pada hasil survei. Survei bisa dipesan, survei bisa diatur, tergantung sudut pandang. Itulah Mahfud MD yang mengatakan bahwa surveinya lebih tinggi daripada Caimin. Begitu kata Mahfud MD. Mengkritik Indonesia hukumnya telah rusak, tentu saja warga masyarakat menghujatnya karena Mahfud MD adalah merupakan orang di dalamnya. Ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan, aduh Prof, kenapa jadi begitu Prof? Saya nih termasuk pengagum berat Profesor Mahfud MD loh. Tapi semenjak pemilu kemarin kenapa Profesor jadi begitu? Bukankah dari dulu kita punya presiden dan wakil presiden itu dari usia yang sudah mencukupi? Dari usia yang boleh dibilang 40 lebih lah ya. Tapi apa yang terjadi Prof? Gitu-gitu aja kok. Jadi biarkanlah dulu yang muda itu berkarya. Toh belum tentu loh Prof, yang muda itu pengalamannya belum banyak, belum bisa menyelesaikan masalah, itu belum tentu Prof. Tidak menutup kemungkinan yang muda juga bisa menyelesaikan masalah, bisa mengatasi persoalan. Betul. Dan Profesor mengucapkan seperti itu kan karena kemarin pasangan Prof itu kan kalah. Seandainya pasangan Profesor Mahfud MD itu kemarin menang, mungkin pembicaraan Profesor juga akan lain. Mungkin Prof akan mengatakan, ya enggak apa-apa, kan nanti semua kembali ke masyarakat yang memilih. Enggak apa-apa, meskipun masih muda mau mencalonkan diri silahkan. Mungkin Profesor akan berbicara seperti itu pada saat kemarin Profesor memenangkan Pilpres. Tapi karena Profesor kalah, ya akhirnya Profesor berbicara seperti itu. Ya sudah, silakan kalau mau lakukan, mumpung masih bisa melakukan itu. Jadi seolah-olah ucapan yang merajuk Prof. Sedangkan kami ini tahu loh Prof, dari 16 suara itu karena
banyak yang menilai Prof, yang 10 itu suaranya profesor loh. Yang 10 dari 16% itu Prof, yang 10% itu orang mengagumi profesor, memilih profesor. Seandainya pasangan profesor kemarin bukan beliau, mungkin seandainya pasangan beliau kemarin itu bukan profesor ya Prof ya, mungkin nggak sampai segitu Prof. Karena jujur dapat segitu, masyarakat itu menilainya yang 10 itu suaranya Pak Mahfud. Gitu ya. Jadi sudahlah Prof, biarlah yang muda biar berkarya, yang muda biarkan. Itulah tanggapan masyarakat mengenai Profesor Mahfud MD yang mengatakan ya terjadinya hukum yang dengan seenaknya dirusak begitu kata Pak Mahfud MD. Dan tentu saja masyarakat juga akhirnya menilai siapa sebenarnya Mahfud MD. Dengan demikian jelas bahwa sifat daripada Mahfud MD yang tidak bisa menerima kekalahan. Dan sebetulnya masyarakat juga masih respect kepada Mahfud MD dikarenakan bahwa 16% itu ya 10% adalah suara dari Mahfud MD. Mahfud MD sudah berubah. Ini tanggapan warga. Buka posko pengaduan terkait kecurangan pemilu. Bodoh itu. Ini gimana, Bang? Bodoh. Prof Mahfud kok sepertinya sekarang berubah ya. Itu menurut saya ya. Kok sekarang jadi begini, dulu nggak begini loh pada. Coba kalian komen. Ini Pak Mahfud ini berubah nggak sih kok sekarang jadi begini ya? Dan ini pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa pihak yang kalah pasti mengatakan pemilu curang. Begitu ya. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU periode Hasyim Asy'ari dibentuk. Datang ke tempat saya diberitahu bahwa awas, nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di Trans TV pada awal tahun 2023. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang. Itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Itulah pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa penggugat tidak selalu kalah. Namun kenyataannya gugatan Mahfud MD ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu toh Pak Mahfud. Mahfud juga mengatakan tak peduli dituduh apapun, mau cari panggung kayak mau cari duit kayak. Saya tidak peduli. DPR nuduh saya curi panggung, cari popularitas, sentimen politik, macam-macam. Yang saya agak sedikit tersinggung itu ketika, tetapi tidak apa-apa, ketika Johan Budi mengatakan saya ini mantan KPK. Oke. Tahu kotoran setiap orang gitu. Nah kalau itu ditujukan kepada saya tantang apa urusan saya di KPK kalau dia tahu sesuatu. Kalau urusan lain sih saya tidak masalah. Tapi kalau dalam konteks KPK dia bilang saya nih tahu kotoran setiap orang, semua yang ada di sini saya tahu, saya pernah kerja di KPK gitu. Ya tapi saya diam aja. Tapi menurut saya itu kelewatan kalau itu ditujukan untuk saya gitu. Karena setiap ada kasus KPK nyebut saya datang sendiri minta diperiksa kok periksa. Ini anak buah saya ada periksa gitu. Dan waktu itu Johan Budi di situ. Itulah Mahfud MD yang menantang KPK untuk memeriksa dirinya kalau dianggap dirinya korupsi. Begitu toh Mas Brau.